otot yang lain ketika dia bernafas itu baru disebut sesak nafas. Tapi kalau dia buat sendiri, otot nafas ini gerak-gerak naik turun, itu dia menyesakkan nafasnya sendiri, bukan sesak nafas. Oke Bapak Ibu, gejala penyertanya apa? Nyeri kepala, kemudian ada pegal-pegal pada otot tadi, yang pegal-pegal pada kita demam, kemudian juga ada diare. Sebagian penderita COVID-19 ini kita temukan juga ada yang diare. Ini sama. Nah, penyebarannya yang pertama droplet. Droplet itu apa? Droplet itu percikan seperti saya ini. Kalau saya terkena coronavirus, saya ngomong di sini, kena mic-nya. Terus yang si moderator pegang mic ini lagi. Apa sengaja dia ngomong juga kayak gini. Nah, beda tuh. Kayak dia. Iya, itu yang disebutkan droplet. Atau saya ngomong dengan seorang, jaraknya 1,5 meter kurang lebih, atau 1 meter lah, ngomong, terpucat, itu yang droplet. Atau dahaknya dia buang, maaf dia buang sembarangan, rupanya itu di tempat yang enak mempunyai kuman. Tanpa sengaja anak kita main tanah, pegang iya, boleh lengket. Itu contoh yang satu lagi, itu droplet. Sengaja saya sampaikan itu jijik, tapi mari kita jaga. Tapi buang darah pada tempatnya. Jangan buang darah sembarangan atau di tanah. Karena kita nggak bisa larang kan. Mau main tanah, jangan main tanah, main sini rumah. Yang ada awak putih itu kurang pergaulan. Nah, jadi intinya adalah menjaga. Kemudian kontak dekat. Yang pertama droplet, yang kedua kontak dekat. Seperti yang saya sampaikan tadi. HP ini dipegang oleh orang penderita corona, kemudian kita pegang juga, maka bisa pindah ke kita. Atau kunci motor ini dipegang oleh orang penderita corona yang sebelumnya dia bersih atau batuk di tangannya, tapi di Cina ada. Karena kenapa? Karena ternyata di Cina itu untuk buang air besarnya masih susah untuk mencari jamban yang sehat, jamban seliter. Kadang ini jamban tapi airnya ke sungai atau selokan. Nah, kita jangan seperti itu lagi, karena itu bisa memudahkan. Nah, ada metode yang langsung tidak langsung, seperti yang saya contohkan, bersin batuk itu langsung dengan orang yang ada kontak. Kalau dengan barang ini yang tidak langsungnya, tapi jangan memakan hoax tadi ya, yang pakai dia ngirim paket dari Cina, pakai paket Cina, kemudian dia datang ambil, wah ini paket di Cina, saya bisa kena coronavirus enggak? Belum tentu orang di sana menderita corona atau tidak. Ini pencegahannya. Sebenarnya ini sudah digalakan oleh itu ada fotonya. Itu tidak saya buat-buat. Itu memang dari pemerintah Kota Padang, dari wali kota kita sendiri telah menerapkan pencegahan dan penularan dari coronavirus ini. Yang pertama yang kita lakukan memang adalah cuci tangan. Biasakan cuci tangan. Cuci tangan itu ada 6 langkah Bapak Ibu. Yang benar itu secara standar WHO itu ada 6 langkah. Pernah melihat Bapak Ibu cuci tangannya? Maaf, mungkin saya sedikit contohkan di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama, ambil dulu yang apanya? Hand rub atau airnya? Yang pertama, Bapak Ibu ambil dulu hand rub atau air yang mengalirnya. Yang kedua, harus diusap. Oke, hitungannya 1 sampai 4. Yang ingat silakan. 1, 2, 3, 4. Perlawanan arah undang. Ternyata orang-orang sana WHO dia sedang pantau juga saudara. Dia menggunakan perlawanan arah undang, bukan arah undang. Oke, kita ulang. 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jangan sadari. 1, 2, 3, 4. Itu jari. Kayak muncul. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini. 1, 2,
Masih kedengaran Bapak Ibu? Nah, itu cara cuci tangan yang benar. 6 langkah. 6 langkah cuci tangan. Dengan sabun atau dengan hand rub. Nah, yang kedua, hindari menyentuh bagian wajah. Yang paling senang bagi kita apa? Mobil. Jujur, kita sudah kurangi, hindari, karena tangan kita ini kotor. Ketika dia kotor, kita turunkan ke sini, virusnya masuk. Kalau virus sudah masuk, daya tahan tubuh kita rendah, penyakitnya keluar, kambuh. Oke, hindari ini, menyentuh wajah. Jangan sering-sering, saat wudhu saja, tak apa-apa, 5 kali saya sudah cukup. Atau sholat sunat juga boleh. Tapi dengan air kita menyentuhnya, tangan kita bersih. Lihat di televisi, warga Wuhan datang berbondong-bondong ke tempat Muslim Cina untuk ikut. Dia melihat bahwasanya wudhu itu mencegah penularan penyakit. Karena kenapa kita cuci tangan? Kita berkumur, kita bersihkan hidung. Oke Bapak Ibu. Nah yang ketiga, gunakan masker medis. Kita menggunakan masker, jangan kebalik menggunakan maskernya. Nah, kayak ibu kita pakai masker tapi jangan di sini, tutup. Oke, pakai masker yang baik dan benar, hidung sama mulut tertutup rapi. Itu kan ada kawatnya tuh. Kawatnya lengket di sini. Oke, masih ada kan? Nah, kawatnya lengket di sini. Yang di bawahnya kan ada lipatan-lipatannya, tarik sampai ke sini. Jangan pakai masker. Oke Ibu, Bapak. Nah, kemudian menghindari kontak dengan orang yang diduga menderita coronavirus ini. Karena kalau kita kontak dengan mereka, otomatis kita memindahkan dari diri kaki kita. Apalagi kita tidak memakai alat pelindung diri seperti masker atau sarung tangan. Kita belum tentu dia tidak negatif. Hati-hati wajib, takut jangan. Kalau takut otomatis kita tidak mau silaturahmi. Tapi kalau hati-hati, maka kita jaga. Sudah benar tuh, sesama jenis boleh salaman, tapi lawan jenis jangan salaman. Itu sudah benar sebenarnya. Karena apa? Dengan sering salaman, itu memindahkan virusnya. Oke? Nah, etika batuk dan bersih yang benar. Bersih, gunakan sapu tangan atau tisu. Kalau sapu tangan, langsung cuci nanti sapu tangannya. Atau langsung dibuang juga boleh orang kaya, kan? Bersihin, langsung buang, hebat. Atau kita pakai tisu saja, selesai bersihin buang langsung. Jangan disimpan pula dalam saku. Oke? Nah, etika batuk yang benar bukan seperti ini, tapi dengan ini. Jangan bau bagian dalam, lipatan bau bagian dalam kita batuk. Oke Bapak Ibu. Kemudian gunakan pola hidup yang bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat seperti tadi, buang nafas pada tempatnya, buang tisu pada tempatnya, buang tisu sisa bersih pada tempatnya, jangan sembarangan. Kemudian istirahat yang cukup, makan yang sehat, olahraga yang rutin. Jika sakit ringan, banyak minum. Perlu istirahat dulu, tidak apa-apa, tapi jangan kelamaan. Nanti datang ke puskesmas dengan istilah saya mau bersih dulu, kasih saya istirahat 3 hari. Waduh, kasihan, daya sakit nggak jalan nanti. Oke, kemudian kekhawatiran jangan berlebihan. Tadi saya ulang lagi, 34 sembuh, berarti persentasenya lebih besar. Jangan terlalu khawatir, hati-hati boleh. Rambu lalu lintas sebenarnya itu hati-hati, bukan kita takut dengan rambu lalu lintas, tapi tidak keluar kita kalau takut dengan rambu lalu lintas. Itu tujuannya apa? Hati-hati. Langkah ketiga serah-serah jari. Langkah keempat
5 ujung jari, langkah 6 ujung jari. Ini etika batuk dan pakai masker yang benar. Nih, kapan kita pakai masker? Jelas-jelas kita batuk pilek sudah 3 hari, datang ke tempat bekerja, tapi tidak juga memakai masker. Itu namanya kita bagi-bagi virus sama teman. Kalau sudah jelas 3 hari kita batuk pilek, pakai masker lagi. Bukan hanya untuk kita, untuk orang lain juga. Banyak mudaratnya. Walaupun itu bukan coronavirus. Nah, ini tadi vaksinnya belum ada. Yang ada sekarang kita hanya pengobatan untuk sesuai gejala. Itu yang disebut dengan supporting dan pencegahan komplikasi. Kalau komplikasinya kepada paru, maka parunya kita jaga. Jangan sampai terjadi komplikasi. Pencegahan seperti yang saya lakukan sekarang ini, sosialisasi kepada ibu dan bapak. Itu pencegahan namanya. Salah satu metode pencegahan. Nih, self isolasi. Isolasi ketika kita memang pulang dari Cina atau luar negeri, kontak dengan orang batuk pilek juga di sana, maka kita harus isolasi diri kita. Caranya ini. Yang pertama, lapor ke petugas kesehatan. Yang kedua, kita berdiam diri aja di rumah dulu sampai petugas kesehatannya datang. Yang ketiga, kalau baru kita yang kena, jangan biarkan anak kita masuk ke dalam kamar kita dulu sampai petugas kesehatannya datang menjemput kita. Nanti baru kita dibawa ke pusat kesehatan, kita diperiksa, hasilnya negatif, oke, nggak apa-apa lagi. Kalau hasilnya positif, berarti kita sedang menerapkan self isolasi, isolasi untuk kita dan keluarga kita. Oke, satu lagi, kontaknya minimal 1 meter itu. Ngomong 1 meter, jaraknya dengan kayak Ustaz Firman saya ini 1 meteran. Nah ini bisa saya nularkan ke Ustaz Firman. Tapi kalau jaraknya seperti ini jauh, ngomong aja teriakan kami. Apalagi udah tadi, pasti teriakan kami sama Ustaz Firman. Kemudian yang perlu dihindari untuk self isolasi ini, pemakaian barang secara bersamaan. Contohnya, kadang kita kan kebiasaan, ini sendok selesai dipakai anak, ini baru pakai anak, kita aja pakai lagi. Itu contohnya. Atau, nah ini istri, cinta nih sama istri ceritanya, pakai lagi. Istri kita batuk pilek, habis itu kita lagi yang batuk pilek. Itu maksudnya, hindari. Kalau di rumah itu ada 3 sendoknya, kenapa harus yang 1? Kan ada yang 1 lagi, cuci dulu. Itu maksudnya. Sadar dengan kesehatan diri kita, kita yang jaga. Kemudian cuci alat makan kita. Itu maksudnya tadi. Kemudian menggunakan tisu, tidak ada salahnya di rumah kita stok tisu. Kalau bersih ambil tisu, bersih buang langsung. Jangan bersih-bersih tutup aja pakai tangan. Woi, tanganlah lembab-lembab seru kan. Jabatan sama anak, mau pergi sekolah pagi, salaman. Rupanya kita batuk pilek, anaknya kena 3 hari lagi. Temannya di sekolah kena juga, temannya satu lagi kena juga. Itu maksudnya. Jangan kita memindahkan infeksi, karena infeksi itu seperti lingkaran. Siapa penyebarnya, siapa penerimanya itu kita sendiri. Kita yang menyebarkan, kita yang terima. Kita yang kasih ke orang, orang itu nanti kasih lagi kita. Kemudian cuci tangan tadi, pola hidup sehat, batasi jumlah. Kalau kita pasien, batasi jumlah kunjungannya. Ini istirahat yang cukup, perbanyak makan sayur dan buah, rutin berolahraga. Tujuannya Pak, ini imunitas tubuh kita, untuk meningkatkan imunitas tubuh. Hindari stres dan hindari rokok dan alkohol. Jadi yang tadi sudah stop ya. Ini aja disuruh hindari rokok sama alkohol. Nah, kalau di tempat pekerjaan ini, pertama, pastikan lingkungan kerja kita bersih. Saran dari kami kesehatan, kalau memang ada kebiasaan untuk memakai tisu dan sebagainya, sediakan tong sampah.
Tong sampah tentunya berplastik di dalamnya. Jangan tong sampah tidak ada plastik di dalamnya. Kita buang itu lengket tuh di dalam tong sampahnya. Pas dibersihin sama petugas kebersihan kita, dia pasti aja tanpa sarung tangan, kepegang apa yang kita buang di dalam, nggak sehat. Kalau pakai plastik, penuh plastiknya diikat. Jadi tong sampahnya pakai plastik, jaga kebersihan lingkungan tempat bekerja. Yang kedua, sadar diri kalau kita lagi batuk pilek, pakai masker. Yang ketiga, jelas-jelas kita pulang dari luar negeri kena batuk pilek, jangan disebarkan. Praktekkan isolasi tadi, hubungi kesehatan, cek ini kita negatif, baru datang lagi. Tapi kalau positif, istirahat dulu di rumah, atau bahkan istirahatnya di rumah sakit. Kemudian saran dari kami, hand sanitizer atau hand rub. Minimal satu ruangan satu. Kadang-kadang kita susah untuk pergi ke WC itu cuci tangan kan. Pergi ke wastafel untuk cuci tangan. Kecuali satu ruangan ada wastafel, subhanallah keren. Tidak apa-apa, rancak badan kalau kita meninggalkan. Tapi kalau tidak sanggup minimal hand sanitizer satu ruangan. Tujuannya apa? Selesai bersih, misalnya kita pernah ada ketemu tisu, kita pakai telapak tangan langsung cuci pakai hand sanitizer. Minimal itu mengurangi pajanan dari virusnya. Nah, konsultasi kalau bapak ibu menderita batuk dan pilek. Kalau penularan, kurangi penggunaan ponsel di tempat umum, karena kita sering ini kan, nempelnya kemana? Ke wajah kita. Tanpa sengaja saya pakai di sini di lingkungan ini atau lingkungan sana. Ada yang batuk pilek nempel ke kacanya ini. Batuk pilek dropletnya nempel ke sini. Ada telepon saya angkat. Ternyata dia coronavirus. Nah, pindah ke mana? Jadi hindari penggunaan ponsel di tempat umum. Kalau mau, ya udah keluarin, pergi dulu baru telepon. Masukin lagi dalam saku, baru gabung lagi. Kemudian cuci tangan seperti yang tadi, batasi megang ini, pegang itu, pegang sebagainya. Karena pegang-pegang belum tentu ini yang pegang siapa tadi belum tahu kita. Ini contohnya. Kemudian ini kalau di Jakarta salah satu jam-jam sibuk di kereta, pakai gantungan atau di Padang atau Trans Jakarta, pakai gantungan, itu juga bisa memindahkan. Jaga kesehatan mental kita. Kalau kesehatan mental saya tidak ragu lagi di sini. Sering dapat tausiah. Kalau saya, malam-malam. Seringnya dengar aja. Oke, jaga stamina, hidup bahagia, tingkatkan imunitas, sehat, beraktivitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita jaga, kita kenali ini yang COVID-19, ini cara penularannya, ini gejalanya, dan ini cara pencegahannya, dan bagaimana kita isolasi diri. Mari kita praktekkan. Kalau kita tidak melangkah sekarang, yakinlah 1000 langkah ke depan tidak akan bisa. Kalau kita tidak cegah dari sekarang, yakinlah virus itu akan merajalela di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang kita tanyakan di Sumbar ada yang sudah ada kasus yang kena, atau kemarin malam kita dapat WA dari adik di pesisir, katanya ada 2 positif corona dirujuk dari pesisir ke Damil. Yang pertama katanya yang satu balik dari Bangka Belitung, yang satu balik umroh. Apakah itu benar? Atau ada kasus yang terjadi di Sumbar? Karena kalau ada terjadi di Sumbar mungkin langkah kita mungkin lebih giat lagi. Kasih. Jujur Anda sendiri belum konfirmasi. Kalau yang terakhir itu memang ada kabar, bukan kabar, memang dirawat di Jamil dengan dugaan satu suspek coronavirus. Namun dari hasil pemeriksaannya hasilnya negatif. Cuma yang ini yang satu ini itu sudah beberapa minggu yang lalu dan dia kembali dari Thailand semua. Kemudian yang 2 ini, itu nanti saya akan coba cerita di Jamilnya. Cuma kalau dari grup sendiri, grup yang kebetulan grup bergabung dalam Dinas Kesehatan Kota, itu belum ada disampaikan untuk Padang sendiri, Padang Kota. Nah, kalau untuk yang dari pesisir itu, walau mungkin jadi iya, nanti kita coba
cari tahu kalau dia ada sampaikan nanti ke klinik hari salah. Kalau untuk lebih hati-hatinya benar, hati-hati kita betul. Inilah makanya salah satu bentuk kehati-hatian kita adalah anak yang diundang di sini untuk menyampaikan materi dari spesialis parunya langsung. Tujuannya agar kita hati-hati, tapi jangan khawatir kelewatan. Karena kalau khawatir kelewatan, kita stres sendiri, penyakit yang lain maksudnya. Walaupun itu ada, tentu mereka yang sudah kontak dengan orang tersebut. Selama kita tidak kontak dengan orang menderita coronavirus, insya Allah tidak pindah. Karena dia pindahnya dari hewan ke kita. Dan dari manusia ke manusia baru ditemukan orang yang menderita positif kontak dengan orang yang negatif. Baru itu. Itu yang ditetapkan oleh Kemenkes kita. Mungkin itu jawaban dari Anda. Buatannya tadi dijelaskan dokter bahwa virus corona itu bisa mereka berbeda ya, berbeda misalnya impor atau ini. Nah pertanyaannya, ketika virus itu sudah terjadi beda, kenapa durasi lama waktu dia bertahan di dalam itu jika dia juga bervirus corona? Misalnya ini saya ada orang yang virus corona ini, kemudian ada yang kedua memakai ini, kenapa anak-anak virus itu berada di Indonesia? Kalau untuk virus itu adalah organisme mati, inang yang hidup. Kalau dia hilang benda mati seperti HP ini, selama bersinar matahari dia bisa mati cepat matinya. Kalau dari pencegahan yang kena infeksi rumah sakit atau PPI rumah sakit itu lebih kurang 30 menit tersinar matahari langsung mati dia, karena dia virus. Kecuali dia kita buang, contoh seperti yang contohkan tadi, dia ke tanah, pinggangnya ke batang kayu yang lembab, itu hidup dia 1 minggu bisa selama tidak kena sinar matahari langsung. Contoh saya buang anak di sini, ada pohon, saya buang di sini, sinar matahari langsung tidak kena dia, anak kita main, kepegang, waktunya belum 1 minggu bisa pindah. Tapi kalau benda mati 30 menit terkena sinar matahari langsung dia mati. Maksudnya di sini apa? Untuk jangan di tempat umum adalah, contoh saya di tempat umum berlima atau berempat di depan. Salah satu di antara kami ada yang coronavirus. HP saya terletak di tengah, tertaruh di tengah. Ada yang bersin, salah satu di antara kami berempat. Pucat, rupanya berbunyi habis itu. Istri saya nelfon, saya angkat. Itu maksudnya. Kan cepat tuh, tidak 30 menit. Nah, kalau seandainya di rumah atau nanti HP-nya sampai belum 30 menit, tadi rasanya saya buka HP di tempat umum, ada alkohol swab atau alkohol sabun, apa namanya, tisu yang beralkohol, dilapkan di sini, kenapa Pak? Mati dia. Karena apa? Virus itu adalah organisme mati sebenarnya. Dia hidup ketika di inang yang hidup. Kalau inangnya mati, dia mati juga. Kalau inangnya hidup, dia akan hidup. Nah, mungkin itu jawabannya. Hidup ya? Nah, sampai seminggu. Kalau dari PPI-nya yang saya baca dari Kemenkes 27 tahun 2017, itu kalau di ruangan seperti ini dalam waktu 24 jam masih hidup, masih aktif dia. Kecuali kita pakai swab tadi, mati dia. Itu makanya disarankan ada hand sanitizer di masing-masing ruangan. Kalau ada tisu, ambil hand sanitizer-nya, bersihkan. Ini bersihkan perdalam. Jangan dibiarkan seperti ini aja. Saya pegang kan, saya nggak tahu ini siapa yang pegang tadi. Terakhir, ini ketutup kan. Pas dibuka, belum tentu kena sinar matahari langsung. Belum tentu panasnya cukup untuk membunuh virusnya. Kepegang lagi sama saya. Terus tanpa sadar, pegang lagi itu. Nah, kena jadinya. Itu contohnya. Jadi ada kebersihan berkala. Kalau kebersihan berkala disarankan 1 kali seminggu.
Kalau dari Permenkes 27 tahun 2017, silahkan di searching, itu adalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Khusus dibuat oleh Menteri Kesehatan, Permenkes 27 tahun 2017. Di download itu juga bisa. Itu ada panduannya. Bagaimana mawas diri di kantoran, bagaimana pencegahan di layanan kesehatan. Nah, salah satunya itu tadi. Mungkin itu. Terima kasih.